para pihak hadir lengkap, maka majelis hakim akan melakukan dulu tahapan yang namanya mediasi. Semoga dalam tahapan mediasi itu para pihaknya sepakat tentang hal-hal yang menjadi gugatan, sehingga nantinya akan dikeluarkan akta banding, artinya berdamai, selesai itu gugatan. Ini 2 anak saja atau apa Bu? Kalau di dalam materinya ada 2 anak dan 1 anak berdasarkan pengangkatan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. Berarti total 3 ya? Ya, 3 anak. Untuk gugatan hak asuh anak ini akan sidang terbuka atau tertutup? Tertutup. Karena kan pokok perkara pertamanya itu perceraian. Perceraian itu tertutup, ditambah lagi untuk kepentingan si anak. Ya, kepentingan si anak maka akan tertutup. Kabar Ruben Onsu yang menggugat hak asuh anak itu apakah benar atau seperti apa kabarnya? Oke. Benar, Ruben Samuel Onsu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Sarwenda, terdaftar pada nomor register 756 PDTG 2026 PNJKT Sel yang didaftarkan kemarin pada hari Rabu pukul tanggal 1 Juli 2026 dengan melalui kuasanya Dr. Minola Sebayang SAMH. Ya. Dan atas gugatan hak asuh anak itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu, yang persidangan dijadwalkan di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Bu, nantinya proses sidangnya seperti apa Bu? Akankah ada saksi seperti pada umumnya sidang? Kalau sidangnya pada umumnya sidang perdata. Pada umumnya sidang gugatan perdata, para pihak hadir lengkap. Ketika para pihak hadir lengkap, maka majelis hakim akan melakukan dulu tahapan yang namanya mediasi. Semoga dalam tahapan mediasi itu para pihaknya sepakat tentang hal-hal yang menjadi gugatan, sehingga nantinya akan dikeluarkan akta banding, artinya berdamai, selesai itu gugatan. Tetapi apabila dalam tahapan mediasi itu para pihak tidak sepakat terhadap apa yang diajukan masing-masing, ya baik penggugat dan tergugat kan pasti nantinya akan mempunyai kemauan masing-masing, ya akan mempertahankan dalil gugatannya dan akan mempertahankan dalil sangkalan dalam jawabannya. Dan apabila mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, jawab jinawab, jawaban, replik, duplik, dan pemeriksaan bukti, dan nanti akan ada pemeriksaan saksi kalau para pihak mengajukan saksi dalam perkara ini, kesimpulan dan akhirnya putusan oleh majelis hakim. Begitu Pak. Untuk tanggal 15 Juli dijadwalkan pukul 9. Tapi kan karena ini legal standing, kehadiran para pihak biasanya ada spare waktu sampai berapa jam sampai para pihak hadir. Tapi panggilan untuk menghadiri sidangnya pukul 9 pagi. Tapi kedua belah pihak diwajibkan hadir ya? Wajib. Kalau kewajiban wajib. Tapi kalau pihak lawan tidak hadir, maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilaksanakan, tetap dilanjutkan, yang nanti akan dilakukan pemeriksaan perkara secara first take tanpa hadirnya pihak tergugat. Ibu, gitu dia. Ini 2 anak saja atau apa Bu? Kalau di dalam materinya ada 2 anak dan 1 anak berdasarkan pengangkatan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. Berarti total 3 ya? Ya, 3 anak. Ada lagi Bu selain itu? Dalam dalilnya? Itu saja sih, minta untuk hak asuhnya dikembalikan. Itulah intinya pada pokoknya itu. Nanti anak akan dihadirkan nggak sih Bu? Itu kembali kepada kepentingan masing-masing pihak ataupun kepentingan majelis hakim dalam pemeriksaan pokok perkara. Jadi lihat bagaimana perkembangan persidangan nantinya. Karena kan biasanya anak akan memilih ya Bu? Iya, seperti itu. Tapi nanti lihat bagaimana perkembangan persidangan. Soal kalau nanti kan misalkan sudah dihadirkan para pihak, nanti untuk indikatornya apa saja sih yang dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika memutuskan? Beralihnya hak asuh anak itu kan pasti karena salah satu pihak melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang menurut dia bertolak belakang dengan hak asuh anak. Nah itu intinya seperti itu. Jadi ya masing-masing membuktikan, penggugat membuktikan hak asuh anak itu tidak pantas untuk dia. Hak asuh anak itu pantasnya untuk penggugat. Tergugat juga harus membuktikan sangkalannya, hak asuh anaknya sepatutnya tetap berada sama saya karena saya adalah
ibu yang baik segala macam. Nah, jadi masing-masing akan mempertahankan hak asuh anak itu. Untuk gugatan hak asuh anak ini akan sidang terbuka atau Tertutup. Karena kan pokok perkara pertamanya itu perceraian itu tertutup, ditambah lagi untuk kepentingan si anak. Ya, kepentingan si anak maka akan tertutup. Alasan penggugat sendiri ada nggak Bu memasukkan dugaan dalam eksploitasi anak Bu, makanya adanya gugatan? Sejauh ini tidak ada. Eksploitasi anak sejauh ini tidak ada. Sulit bertemu juga ada nggak Bu dalam dalilnya? Salah satu dalilnya sulit bertemu. Yang jadi dalil dari penggugat berapa poin? Karena ini status perkaranya unpublished, nah itu dia. Karena kan kepentingan terbaik untuk anak. Jadi unpublished, ya seperti itu. Masing-masing merasa dialah ayah atau ibu yang terbaik untuk pengasuhan anaknya. Intinya seperti itu. Ada satu dalil yang menyebut itu ya Bu tadi, sulit bertemu. Kalau itu salah satunya ya, sulit bertemu ya. Jadi kita berharap ya justru di joint meeting nanti itu akan menjadi suatu hal yang menjadi lebih jelas sehingga Ruben tidak perlu menunda untuk membayarkan biaya anak-anak karena adanya ketidakterbukaan tadi itu. Dan yang paling pasti adalah Ruben ingin ada satu jaminan bahwa apapun yang dilakukan oleh Ruben, membiayai anak-anaknya selama ini, membayar kartu kredit kebutuhan anak-anaknya selama ini, bahkan menyiapkan tiket untuk anak-anaknya nonton liburan, itu anak-anak paham bahwa itu dari ayahnya. Ya, itu dari Ruben. Kan khawatir ini nggak tersampaikan. Ya, karena kan ada postingan dari Onyo kan yang mengatakan selama ini kami tidak tahu, kan begitu artinya. Bahwa ternyata ayah memberikan hal itu semuanya. Nah, ini takutnya nanti anak-anaknya yang lain, Tania Madalia juga ada tahu nih. Ya, jadi ini yang harus ada satu keterbukaan. Saya kira mudah-mudahan dengan adanya gugatan hak asuh anak ini nanti bisa menjadi lebih jelas ya, lebih terang, semuanya terang benderang, yang membuat akhirnya Ruben bisa mendapatkan waktunya untuk berkumpul bersama anak-anaknya, adanya diskusi segala sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak, kepentingan anak-anak dan juga biaya-biaya anak-anak ini. Saya kira seperti itu harapannya. Oke Bang, kalau misalnya tanggal 17 nanti kan pertemuan akan atau anak, gugatan akan terus berjalan atau gimana? Sepanjang pembicaraan apapun, ya joint meeting apapun tidak membuat Ruben bisa makin cepat mendapatkan haknya untuk berkumpul bersama dengan anak-anaknya, itu tidak akan menghalangi gugatan. Ya, tapi kalau misalnya kemudian ada tindakan nyata yang real, Ruben akhirnya bisa lagi bersama-sama anaknya, quality time 2 hari, 3 hari bersama berkumpul ya setiap minggunya. Saya kira kalau memang itu didapatkan oleh Ruben, ya gugatannya buat apa diteruskan, karena yang diinginkan sudah didapatkan tanpa harus memproses gugatan tersebut, kan begitu. Tapi kalau tidak, ya mau tidak mau gugatan ini akan terus berjalan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.